Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya Allah. Karena sehat itu mahal ya. Saya ingin bikin video lagi lah ya. Ini ada pertanyaan menggelitik gitu. Aduh. Aduh. Menggelitik atau apa ya istilahnya itu. Jadi ada pertanyaan yang kadang sulit untuk dijawab secara ilmiahnya gitu ya. Ya karena memang saya nggak sekolah khusus elektro ya. Ya pokoknya ada pertanyaan yang bertanya katanya, kenapa kok ketika dinaikkan frekuensi itu panas ya sahabat ya. Ya bla 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 blanya sih panjang gitu ya. Teorinya panjang. Tapi sekali lagi yang menjadi pemikiran saya ya simpelnya adalah, sederhananya ya, bahwa antara frekuensi yang digunakan dengan coil ya, itu harus klop menurut saya ya. Dan banyak juga guru-guru saya yang bilang seperti itu. Jadi ketika pas takarannya atau racikannya itu jadi nyaman sahabatnya. Ya, contohnya yang ini saya udah coba ganti. Ini PCB saya yang double ini ya, double BD. Ini pakai 139 sama 140. Kemudian udah dirubah juga, udah ditambahin apalah gitu, dan seperti video yang kemarin gitu ya, sudah ditambah ininya. Saya pakai potensio. Tapi kalau untuk pasnya coba sahabat diberi resistor 560 atau 470 R ya, atau 470 ohm atau 560 ohm. Saya rasa itu lebih bagus ya. Cuman saya suka main-main dengan suaranya, jadi ada nada tinggi dan nada rendah. Tapi kalau sering-sering nanti error ini ya sahabat ya. Jangan sering diputer-puter. Ada korban PCB saya satu itunya error, ininya mati, IC ininya ya. Kemudian juga ini juga ngaruh. Ini saya pakai 200, nadanya itu seperti itu. Kemudian saya coba pakai video saya yang kemarin itu pakai 474 ya, pakai 470 nano. Itu saya pikir ada lebih dan kurangnya gitu ya. Jadi mainnya di sini. Ini saya pakai 200 ya. Kalau pakai bagaimana, kalau 220 boleh lah, 220 boleh. Saya udah coba pakai satu UF gitu ya. Pakai satu UF itu terlalu ini sahabat, terlalu lambat ya. Delay gitu. Jadi bukan delay ya. Tapi kita coba ya. Kita buktikan aja. Sekarang ini saya pakai 200. Nanti kita tes ya suaranya seperti apa, dan kemudian nanti kita ganti ininya 1 UF bagaimana suaranya. Kalau yang video kemarin kan udah ya pakai 474, itu suaranya seperti itu. Nah, kalau yang ini kita ganti pakai 220 apa? Pakai 1 UF ya. Dan lainnya itu sama ya, tetap ini pakai 470 ini sahabat ya, pakai 470 UF.
ya. 47, maaf, 47 UF. Elko-nya pakai 47 UF. Kemudian nah kalau ini nanti saya coba, ini juga saya ganti, ini bukan 22 UF. Saya ganti pakai 47 atau 33 ya, 33 UF gitu. Supaya powernya lebih kuat. Mungkin gitu ya. Mungkin bisa ngaruh lah, nambah ya. Nambah. Oke, sambil nunggu panas soldernya baru dicolokin. Oh, kita coba dulu ya. Kita coba, sahabat. Ini posisi lepasan ya. Speaker itu speaker. Kalau untuk di lapangan itu saya pakai speaker yang dipakai di mainan itu ya. Speaker 5.000-an. Pokoknya kalau sahabat ingin ingin belinya itu di online itu tinggal ketik speaker mainan gitu. Nanti keluar ya yang plastik itu. Nah, itu pas, itu enak itu. Suaranya kenceng juga ya. Kalau yang model-model seperti ini, nah yang model ginian berat ya, suaranya jadi ketahan terlalu banyak. Ohmnya mungkin terlalu tinggi. Kalau speaker mainan itu 2,5 apa berapa ohm gitu ya. Kalau itu kan 5 ohm, 2 ohm itu kalau yang mainan. Kita coba, bismillah. Hening sahabat. Ini saya pakai apa? Pakai 4 ya, 4 putaran gitu ya, itunya. Menghasilkan 2 diameternya ini yang 20 ini. Kalau yang ini yang 20. Diameter lingkarnya 20, jumlah lilitannya 4. Itu jatuhnya 2,6 ohm. Ya, 2,6 sekian ohm. Kemudian induktansinya itu di berapa lah gitu, lupa lagi saya kalian. Induktansinya. Ya, yang ingat ohmnya itu yang saya ingat. Kemudian ini pakai, oh ya, ini saya turunkan pakai hijau biru, berarti 4 ya, 470 ini. Ini pakai 470. Ininya pakai gabungan antara berapa? 470 dan 390. Jadi berapa? 8 lah ya, 800 ohm. Ini kalau dipegang bunyi sahabat ya. Jadi untuk oh ya, untuk sekaligus juga sebagai indikator work ini ya. Rangkaian di sini tuh work gitu ya. Jadi kalau dipegang tuh bunyi. Ya. Itu cirinya. Tes dulu. Oh ya, udah bunyi. Nah, kita atur dari sini. Kita atur dari sini. Nah, ini beberbetan ini ya. Kalau sini beberbetan. Saya ingin ada berat. Ya. Kita ingin ada santai. Kita coba tes. Segini udah ada ya. Jadi segini udah ada. Nah, terus jarak segini itu udah teriak ya. Kalau segini ada nada. Nah, ada nada segini. Kalau nada turun itu udah teriak. Nah, kalau sini nadanya relax ya, nggak cerit gitu. Kita coba pakai rantang keramat saya. Ini isinya komponen ya, spare part. Nah, ini di atas sahabat. Segini udah.
Itu kita pakai nada berat ya. Ini kalau pakai potensio ininya diputar, itu nadanya berat. Kalau diputar ke sana, itu nadanya jadi nah. Jadi ini bisa jadi suara, main-main suara ya. Itu ilmu guru saya itu. Oke, kita ganti ini ya. Udah seperti itu. Nah, terus si ini nggak panas, sahabat. Ini adem ya. Kalau sahabat coba buat 4 putaran 20 cm, kemudian ininya disambung-sambung gitu ya. Ikuti saja. Jadi formatnya itu model sambung yang gini kalau kita gambar ya. Udah paham lah ya. Bisa digambar gitu kayak gimana lah gitu ya. Tapi apakah ingin membuktikan atau bagaimana? Pokoknya itu kan ada 8. Jadi kita jelaskan aja dari sini ya. Ini tuh ada 8 sahabat. 8 gitu ya. Jadi ada 4 warna utama. Ada 4 warna utama, yaitu warna orange, biru, kemudian hijau dan coklat ya. Nah, kemudian ada yang garisnya. Jadi ada leres. Istilah Jawa itu leres ya. Jadi misalnya putih. Jadi ada putih, kemudian garis biru, putih garis kuning, nggak ada kuning, putih garis hijau, putih garis orange gitu ya, putih garis coklat gitu. Nah, kalau di Jawa istilahnya leres, putih leres putih, putih leres biru, putih leres gitu ya. Kalau di saya ini, dari saya kan perbatasan, jadi double stereo ya, bicaranya stereo. Jawa bisa, Sunda oke gitu ya. Tapi kalau di lingkungan saya sebenarnya di sini Sunda gitu. Tapi kalau geser sedikit ke sana itu udah Jawa. Bilang bicaranya Jawa ini ya, Jawa Kebumen. Pokoknya itu. Jadi nanti ketemu, pokoknya ambil induknya yang mana gitu. Saya ngambil induk coklat sama induk nanti coklat sambung ke apa gitu ya. Nanti muter ketemu sahabat. Ya. Adalah di Google, ketik aja gitu ya. Apa ketiknya? Ya pokoknya adalah gitu. Ya. Nah, nanti ketemu ya ini menurut saya, boleh saya beropini lah ya. Walaupun saya bukan sarjana elektro. Hihihi. Bahwa ini merupakan coil terbaik. Nah, untuk masalah kualitas coil itu tergantung dari kualitas dari kabelnya itu sendiri. Kalau misalnya pakai kabel elemen juga, ini berarti kan kalau pakai kabel elemen ini berarti 30, cuman diameter kawatnya itu nggak tahu berapa itu, 0, berapa, 0,35 apa 0,4, berarti 30, ini kan 4 putaran ya, 4 putaran 4 kali 8 32 ya, 32 4 kali berapa, 4 kali 24, 24 kali 7 32 ya, 4 kali 6 4 kali 8 32 putaran berarti. Malum lupa lagi lah. Aduh, ya salah ngomong, gak karu-karuan. Kita coba ganti. Ini kita ganti pakai 1 UF ya. Ini saya udah pakai 200, kita coba ganti pakai 1 UF. Ini rasanya seperti apa rasanya? Gitu ya. Kalau ini 100 sahabat ya, pakainya 100.
Berarti jalur mana? Nah ini sama ini. Aduh, saya harus bantu pakai lampu ini. Ini agak mundur ya. Mundur sedikit. Nah, turun dulu. Itu yang itu. Kita langsung. Oh. Kita cabut saja. Nah, iya, kita lepas. Kita pakai 1 UF ini ya. Pakai 1 UF Elko. Ini saya pakai 1 non polar ya. Berarti 1 UF-nya non polar. Kita tes dulu nih, udah mati apa belum nih? Saya cabutan ini masalahnya ya. Cabutan. Terlalu terang. Kita tes. 1014. Oke, sip. Aduh, masih bagus lah. Masih bagus. 1014. Ini udah. Kalau ini gesernya jauh ya, jadi nggak presisi sahabat. Tapi 14 lah, nggak apa-apa lah ya. Asal jangan 1100 saja. Kalau 1100 sudah rusak mungkin. Mana? Duh, tinonya nggak ada sahabat. Oke. Kita ganti ya, seru-seruan lah. Pokoknya apa? Polonaise ini sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel. Jadi seru untuk dimain-mainkan ya. Tanpa merubah tata letak. Ada PCB saya yang sudah saya rubah-rubah tata letaknya. Kalau itu nggak saya tampilkan di sini karena nanti namanya bukan Polonaise namanya ya. Sudah apa lagi itu namanya mungkin. Namanya udah bukan Polonaise. Apa namanya kalau bukan Polonaise? Karena memang udah nggak karu-karuan. Tapi saya kasih nama Polonaise nggak apa-apa ya. Jadi sengaja saya letakkan. Jadi si coilnya itu diletakkan di sana berarti sudah di tuning ya, udah di ground balan gitu, udah inikan lah, GB-nya udah diaktifkan gitu. Makanya, nah mungkin main-mainnya itu didiskriminasi kah gitu misalnya. Bisakah Polonaise dibuat diskriminasi? Hanya mendeteksi sesuatu misalnya tertentu, mengabaikan mengabaikan logam, mengabaikan paku misalnya, hanya bisa mendeteksi logam mulia gitu ya, minimal aluminium lah gitu ya. Kalau aluminium kan sekilo dapat mahal ya, lumayan ya. Kalau besi kan cuma berapa, 2000, 1000 tuh kalau ke bandar, kalau ke pengepul 1000 paling kalau paku. Jadi naik ya. Jadi
deteksinya jadi naik sahabat. Jadi slow ya. Coba kita deteksi pakai ini, buktikan. Yang tadi nada berat, ini potensio belum. Aduh, suaranya terlalu keras lah, kecilan ya. Suaranya terlalu keras, kita kecilkan, volumenya kita kecilkan. Wow. Kita coba. Wow. Jadi jauh sahabat kalau itunya diganti 1 UF. Bermain-main. Oh, karena ini udah rendah ini. Jarak jadi menurun ya. Kesimpulan sementara jarak jadi menurun kalau ini diganti dengan 1 UF ya. Tadi sebelumnya pakai berapa? 200. Tapi nada jadi slow ya. Kita tes. Sebenarnya ngaruhnya itu di nada saja sahabat. Kalau yang ini diganti ya. Kita main-main suara gitu. Kalau ini 1 UF itu nada itu jadi berat. Ada nada ini ya. Tapi apa? Jadi deteksi juga menurun, bukan deteksi sebenarnya. Tapi reaksi dari si PCO-nya ini kan, kalau ini kan jadi 55 itu jadi PCO ya. PCO-nya itu 555. Karena suaranya jadi ketukannya jadi lambat, itu jadi juga mengaburkan suara juga, mengaburkan deteksi juga gitu, berpengaruh ke deteksi juga, jadi kabur deteksinya itu ya kalau nadanya dibuat berat. Tapi juga ini bisa ditutup, jadi ketika potensio ini dikesinikan ya, nada kan jadi tinggi ya. Nah ketika ke sana, ke kiri, tuh, nada tuh tinggi. Dan suara jadi kecil sahabat. Kita buka ke kanan. Gitu. Jauh nih ya. Dari hening ke ada nada ketuk itu jauh. Nah di sini. Gitu. Belum lagi ininya di oprek. Tuh ya, saya ingin memperlihatkan, sengaja saya matikan. Ini
Kalau ingin ininya reaktif, aktif maksudnya responsif gitu, bukan reaktif, responsif gitu ya. Banyak yang diganti, contek aja lah. Ada beberapa settingan sahabat saya, jadi saya nggak akan ngomong, silahkan contek ya. Kalau ini mah saya ini, makanya kalau yang settingan saya kasih tahu. Tapi kalau ada yang masukan dari sahabat saya, ya maaf ya, saya nggak bisa kasih tahu. Pokoknya ada, tapi saya kasih clue-nya. Jadi yang diganti itu, yang dimainkan sahabat ya, kalau ingin responsif itu ini ya, ini ya, kemudian ini ya, ini udah saya copot, ini juga ditambah ya, ditambah ini ya, saya kasih clue-nya ditambah, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi ya, tadinya kan 224 ya atau 220, ini dikurangi, ini ditambah, nah ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi juga. Kalau kesananya mah karena ada ini, jadi ini nggak ngaruh. Ini dikurangi apa ditambah, ini nggak ngaruh karena si ini ada si ini, atau ini nih 36K itu. Kalau nggak ada boleh kasih yang lain ya, misalnya 36K susah pakai berapa gitu, soalnya nanti kekejar sama si ini, sama si potensio ini. Udah itu mungkin ini, oh ya ini ditambah. Ini pakai 470 saya, pakai 470. Pakai 100 boleh, ini 100, ini 100 boleh. Kalau ini 470. Kebetulan adanya itu. Waktu itu gitu ya, ini udah mainan saya lama ini. Oh ya, ini saya pakai pengaman, ini pakai dioda 1 ampere atau pakai dioda inilah ya. Atau 4007 boleh. Pokoknya ini di sini, jadi buat apa, pengamanan supaya komponen yang kesini nggak kena. Yang kena itu pasti ini. Kalau short ya, kalau kebalik, ini polaritas ini kebalik, ini yang mati sahabat. Ya, yang ini mati. Tapi kesini aman. Ini nggak mati, ini nggak mati. Kalau ini nggak dipasang, ini meledak ya. Ini mati, kadang ini mati juga nih. Minimal melemah, dia ngaco, jadi error gimana. Ini juga kadang mati kalau ini. Nah ini pengaman juga, ini pakai pengaman itu ya. Ini ini kok ada 2 ya, ini di paralel. Oh ini di seri ya, ini di seri. Saya ingin, oh ya ini diturunkan, tapi nggak ngaruh lah, nggak ngaruh sahabat, gitu ya. Jadi pakai ini, kalau saya sekarang pakai 1 UF, tapi memang range-nya jadi jauh ya, jadi suaranya jadi jauh kalau ini pakai 1 UF. Kalau tadi pakai 200 atau pakai 470 mungkin ya, yang kemarin itu mungkin kalau dari range nada itu, jadi dari nada terutama nada rendahnya itu segitu gitu. Jadi ngaruhnya ke nada rendah. Kalau ini diganti, nada rendahnya pendek, makin kecil nilai faradnya ya, nanofaradnya itu makin range-nya itu makin pendek, atau nadanya makin tinggi ya, istilah lainnya nadanya tinggi gitu. Nah, kalau 1 nano ini jadi jauh, jadi range-nya itu mau nada rendah mau ke nada
ke nada tinggi itu jaraknya jauh gitu ya. Jadi putaran si ininya banyak. Itu juga ngaruh ke sini juga nih. Ngaruh ke sini juga. Jadi jauh ya. Kalau ininya memang 1 UF. Itu. Kalau nggak suka main-main ya udah. Nggak usah ya. Dipatenkan saja. Tapi kalau ingin main-main nada ini bisa diturunkan sahabat ke, saya rekomen malah ke 560. Ke 560 aja nih ya. Itu di belakang tuh berisik kipas sahabat ya. Kipas. Ya udahlah gitu. Selamat mencoba ya. Jangan, yang penting ini panas itu karena tidak cocok jumlah lilitan atau terlalu rendah. Usahakan jangan kurang dari 2 ohm kalau diukur ya. Nggak ada induk, nggak punya ESR itu dihitung pakai pakai multimeter biasa, itu ambil tahanannya aja. Jangan kurang dari 2 ohm. Kalau bisa lebih, tapi jangan lebih dari 3 ohm atau 4 ohm mungkin. Saya belum coba pakai yang lilitannya banyak. Nanti diameternya besar, itu lilitannya makin banyak ya. Gitu. Rasanya juga lain. Saya pernah coba sampai 42 lilit gitu ya. Waktu itu gitu. Tapi ini yang idealnya yang ini ya. Kemudian ada sahabat saya juga yang nanya, katanya makin ada pemahaman makin besar makin besar diameter itu makin banyak, makin kecil makin banyak, makin besar makin sedikit gitu ya. Itu ya pemahamannya ya, seperti itu ya. Jadi kalau makin besar makin sedikit gitu. Makin kecil makin banyak putarannya, atau makin sebaliknya ya. Silahkan tulis di kolom komentar lah kalau saya salah itu ya. Di atas langit ada langit, tidak ada yang hebat ya, karena yang jelas maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Manusia hanya diberi sebutiran debu mungkin dari ilmu Allah itu ya. Sangat Allah luar biasa. Itu. Dan ini hanya untuk memperkaya hasanah saja, bukan untuk menggurui, bukan untuk jauh gitu ya, apalagi jadi apalah gitu. Hanya iseng-iseng saja gitu ya, video iseng gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi memperkaya pengalaman gitu ya. Karena sebelum mengalami sendiri, saya udah mengalaminya, kebetulan saya sudah mengalaminya terdahulu. Jadi itulah maksud dari video-video saya itu gitu. Jadi sahabat tidak perlu melewati hal-hal pahit yang pernah saya rasakan gitu. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.